Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai apa itu hosting. Beberapa materi pembelajaran kita adalah nanti akan diterangkan tentang teknologi hosting, kemudian lokasi hosting, biaya, metode pembayaran, space, bandwidth, cPanel, dan terakhir adalah tips memilih hosting. Nah, kalau kita mau menghosting website kita, artinya kita ingin meletakkan file-file yang telah kita buat ke dalam sebuah server, ada beberapa pilihan teknologi. Yang pertama adalah sistem operasi hosting. Saat ini dikenal luas ada dua model. Pertama ada menggunakan Windows, kedua menggunakan sistem Linux. Nah, kalau kita menggunakan sistem Windows, biasanya teknologi Windows seperti ASP.NET, kemudian database yang kita gunakan biasanya SQL, Microsoft SQL mungkin 2005 atau yang terbaru sekarang 2008. Ini merupakan teknologi dari Windows yang bisa kita terapkan ke dalam server kita. Nah, biasanya servernya juga memiliki sistem operasi Windows. Kemudian kalau kita memilih hosting dengan teknologi sistem Linux, ada beberapa pilihan paket juga. Teknologi yang kita buat atau website yang kita buat biasanya extension filenya menggunakan PHP dan database-nya menggunakan MySQL yang tersedia bebas open source di internet. Kemudian ada beberapa teknologi lainnya, ada cPanel dan lain-lainnya. Kemudian jika Anda ingin menghostingkan file-file Anda di sebuah server internet, ada dua model kepemilikan server. Pertama adalah dedicated. Pada model pertama ini, Anda menyewa server untuk dipakai sendiri. Jadi servernya itu Anda gunakan, mungkin Anda beberapa atau banyak website yang Anda hosting di dedicated server ini. Dan Anda tentunya mengelola secara mandiri server yang Anda sewa kepada perusahaan penyedia layanan hosting ini. Yang kedua adalah share. Share ini satu server biasanya dipakai bersama-sama pelanggan lain. Nah, dua model kepemilikan server ini ada plus minusnya. Nah, jika Anda pemula, saya sarankan Anda menggunakan share ini karena biaya cukup murah jika Anda menggunakan metode ini. Tetapi jika nantinya website yang Anda bangun telah memiliki popularitas yang baik, yang bagus, saya sarankan menggunakan dedicated karena seluruh resource-nya Anda sendiri yang mengaturnya. Kemudian untuk lokasi hosting, ini sangat berpengaruh sekali terhadap kecepatan website Anda. Ada dua pilihan hosting, pertama lokal di Indonesia dan kedua internasional. Nah, jika lokal biasanya ditempatkan di sebuah data center, mungkin di Jakarta. Nah, saya sarankan pada bagian ini adalah jika Anda menggunakan lokasi di Indonesia, target dari website Anda, pengguna dari website Anda adalah lokal dari Indonesia. Misalkan Anda membuat sebuah website yang target penggunanya adalah masyarakat Indonesia, saya sarankan Anda menggunakan ini. Karena apa? Karena kecepatan dari website ini sangat tinggi karena di hosting di negara kita. Tapi jika target dari website Anda adalah pengguna di luar negeri, pengguna di luar Indonesia, saya sarankan Anda menghosting di beberapa negara atau di negara target Anda. Misalkan Anda hosting di Amerika atau Anda hosting di Australia dan sebagainya. Kenapa? Karena saat ini untuk bandwidth dari Indonesia keluar itu masih sangat kecil sekali. Bandwidth-nya masih sangat terbatas. Jadi jika para pengguna di luar negeri ini mengakses situs Anda yang berada di Indonesia, mereka akan mengalami kesulitan dengan lama sekali data itu di-download oleh mereka dari negara mereka. Berbeda jika Anda tempatkan data atau hosting Anda di negara mereka, tentu saja mereka akan dengan cepat mendapatkan data-data yang telah Anda sajikan di website Anda. Nah, ada sebuah tools yang bagus untuk melihat seberapa jauh, berapa mil jarak antara Anda dengan server hosting Anda. Nanti Anda bisa gunakan ini, ipaddress.com/ipaddress distance.
Anda masukkan nanti di sana alamat hosting Anda, alamat IP servernya, dan dia akan memberikan hasil berapa jauh jarak dari saat ini Anda berada.